Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, salah satu hal yang paling menyakitkan dalam diri seseorang adalah ketika kebohongannya, ketika kejahatannya telah terungkap. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam diri seseorang tersebut adalah ketika kebohongannya, ketika kejahatannya itu telah diungkapkan oleh Allah. Siapapun itu, pasti perasaan itu begitu memukul dia, begitu menyakitkan bagi dia, bahkan ini benar-benar bisa membuat dia hilang semangat dan kehidupan di dalam hidup ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita memang sering bermain dengan pikiran kita, bermain dengan hati ataupun perasaan kita, berbicara tentang menutupi sesuatu hal
yang merupakan kesalahan ataupun kejahatan kita. Kita sudah berusaha menyembunyikan dengan begitu baik. Kita sudah berusaha membuat ini supaya tidak diketahui ataupun tidak bisa diungkapkan. Tetapi ternyata Tuhan mampu mengungkapkannya dengan cara Allah sendiri. Walaupun terkadang kita berpikir bahwa ini sudah tidak lagi bisa diketahui oleh orang lain, tapi kita lupa bahwa Allah itu ternyata Maha Tahu. Tapi terkadang kita lupa bahwa ternyata Allah itu mengetahui segalanya, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia itu pun Allah mampu mengetahuinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan respon yang diberikan biasanya itu berbagai macam. Ketika kesalahan kita telah diungkapkan oleh Allah, sama seperti yang kita lihat di dalam perikop hari ini. Ada orang yang mungkin bisa mengelak ataupun menghindar ataupun tidak mengakui kesalahannya. Ada orang yang biasanya mencari kambing hitam, tapi jarang dua kambing hitam mati. Pulana coklat dunia gudang, si patah rambut terna, si patah belang-belang. Aku nabi rong amol belu dua b, alese ikulu dua menuai ngoh. Bahkan respon yang paling ekstrim kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghindarkan, untuk menyingkirkan orang-orang tersebut yang telah dipakai Allah untuk mengungkapkan kebenaran dalam dunia ini. Respon yang paling ekstrim, dia akan memakai segala cara. Bagaimana supaya orang ini yang telah dipakai Allah ini supaya tidak lagi bersuara, supaya tidak lagi menyatakan kebenaran di dalamnya. Mungkin kita masih selalu mengingat ya tentang cerita Adam dan Hawa. Ketika Allah bertanya, Adam, mengapa engkau memakan buah itu? Datang Adam menjawab, bukan aku Tuhan, ini perempuan yang kau tempatkan di sampingku inilah yang pertama memberi kepadaku, maka aku makan. Allah ketika bertanya kepada Hawa juga berkata demikian, bukan aku Tuhan, ular inilah yang memberikannya kepadaku sehingga ku makan. Respon yang demikian selalu terjadi di dalam kehidupan ini. Berusaha selalu menghindar, berusaha selalu menutup-nutupi, berusaha supaya tidak kelihatan, tidak dinyatakan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki berbagai macam cara untuk menutupinya, ternyata Allah juga memiliki berbagai macam cara juga untuk mengungkapkan kesalahan ataupun kejahatan tersebut. Semuanya hanya berbicara tentang waktu. Semuanya hanya tinggal menunggu kapan waktunya Allah akan menyatakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya saat ini adalah,
siapa yang mau dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran itu? Pertanyaannya saat ini adalah, siapa yang mau dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran itu? Masih adakah orang yang berani menyatakan kebenaran itu? Masih adakah orang yang berani meninggalkan kepentingannya, nama baiknya, bahkan harga dirinya demi menyatakan kebenaran itu? Di situ persoalannya. Siapa yang berani di antara kita? Atau apakah kita harus menutup mata terus, membiarkan ini terjadi? Atau kita harus selalu menutup telinga, menghindar, bahkan menganggap seolah-olah ini tidak ada masalah, bahkan menganggap seolah-olah ini sudah baik, sudah benar? Kita tidak mau dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, ada yang dinamakan teori relatif konstruktivisme, yaitu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang begitu lama, sehingga pada akhirnya itulah yang menjadi kebenaran yang sejati. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam waktu yang begitu lama, sehingga pada akhirnya nanti itulah yang akan menjadi kebenaran yang sejati di dalamnya. Tahu si mazuat yang menginap. Hedo bercerita opuku ido ibana heran do mamereng akajol masih muaingon inna ibana. Dia heran melihat tingkah laku manusia saat ini. Mengapa? Ya, moral atau ya bisa kita katakan, maaf kata, rasa malu itu sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Najulu tak sangat tinggi lahu berbungu-bungu kan hidup. Alam mulai menugut ngikut kebasan najulu di dapur. Saya di dapur terlalu nama tu hauma. Mula sian hauma, mula tok tu dapur. Dapur borngin, paling makan bersama dengan anak-anak, dengan keluarga. Di situ ada tinggi makatatai. Ibe doh keluarga dong. Saya udah namakan hidup. Alin nuai kok Tuhan. Najulu molo habotowan nagay ti hasniba, molo di boto halak ti hasniba, kekurangan kita, aib kita sungguh sangat-sangat begitu malu. Alin waingon di dahamudo amanginang molo teida di televisi sudah tertangkap pakai rompi oranye neng berdelet tu hotel Prudio nama ale tarponado be di juluni kamera indah kan melambai-lambai. Pertanyaannya saat ini, mengapa seolah-olah dalam hidup saat ini Bapak Ibu hal yang demikian itu sudah dianggap hal yang biasa? Pertanyaannya saat ini, mengapa yang namanya
kesalahan itu, bahkan aib itu, sudah tidak lagi malu untuk mempertontonkan di hadapan orang banyak. Gari ada sifat ulu do gebi mekel kita kan itu. Gebi ta'aha kuseng aha do istilahnya. Iragai taida. Padahal itu aib. Padahal itu kejahatan. Itu kekurangan. Dosa kita. Ale ulu do barani do kita mekel di bagasan. Harus ada sisi kritisi do taringo tu pemberitaan di media akhir-akhir ini. Makanya mau dijawab nanti magung nama si koreki manonton mangulu TV kartuni daripada menangis, daripada gosip tanpa sadar Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak setiap hari kita mengikutinya tanpa sadar. Ketika ini sudah terus-menerus diberitakan, ketika ini sudah terus-menerus kita dengar berlangsung dengan begitu lama, maka secara otomatis ini jugalah yang menjadi doktrin mencuci pikiran kita. Ujungna lablele hidu asa gabilomo akka inawan manonton gosip. Di idahamu doang berdajulu sorok program gosip jadul tempat kamu tak tarponai makatai halak atau magon nama akka gelekot pature kan gitu tak tarpona marpungu-pungu somoni natu magon nama hau makon upayas upature halin waing bohano. Semua inilah Bapak Ibu Saudara yang mau kita perkumpulkan di dalam kehidupan ini, dan kita bersyukur firman hari ini mengingatkan kita tentang hal itu. Jangan sampai kita sudah terbiasa mendengar hal itu. Jangan sampai kejahatan terjadi di depan kita, di hadapan kita, tetapi kita menganggap tidak terjadi apa-apa. Karena nanti yang rugi diri kita sendiri juga. Kebila somoni mahadua nakaya nakotai. Kebi somoni mahadua nakapoparatai. Hidup dalam tabiat-tabiat yang tidak baik. Hal-hal yang ilegal kian menjadi legal karena kita selalu menutup mata. Karena kita selalu menganggap tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi kesalahan di dalamnya. Ujungna beserta bihita Roma kaya nakotai hatuan bandok tuhita nautowa koma inna nama tuhita. Proses pembiaran telah kita berikan selama ini. Proses pembiaran telah kita berikan selama ini. Sehingga secara tidak langsung itulah yang membentuk karakter dia. Itulah yang membentuk jati diri dia. Manang na maila, manang na dakparani, dakpola binoto, tetapi kita seolah-olah menutup mata di dalam. Saudara-saudara, pertanyaan juga saat ini dalam firman Tuhan hari ini. Apa yang dikritisi si Amos sehingga Amasya berang kepada dia, sehingga dia itu menganggap pemberontak? Apa yang dikatakan Amos kepada Amasya sehingga Amasya begitu benci kepada dia, dan dia mencari cara supaya menyingkirkan Amos, supaya berita ini tidak sampai kepada raja. Terperjulu dotong dikat ibadah, supaya jangan sampai sama raja. Akulah yang harus mengeksekusi ibadah.
Ada dua hal yang dia beritakan ternyata Bapak Ibu Saudara. Dia mengkritisi tentang peranan raja yang seharusnya juga memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang lemah, yang juga harus peduli dengan kebutuhan orang-orang yang terpinggirkan, tetapi raja menutup mata. Walaupun sebenarnya kita tahu realitas yang sebenarnya tidak sampai kepada raja, karena para pejabat, para nabi juga tidak pernah mengatakan yang sejujurnya kepada raja apa yang sedang terjadi di bawah. Ujungnya holanna dengganima dipikiri raja ini, berarti umatku, masyarakatku hidup dengan makmur. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, masa pemerintahan Raja Yerobeam lah masa yang paling kelam dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Sangat kelihatan kesenjangan sosial, sangat kelihatan perbedaan-perbedaan di dalam strata kehidupan masyarakat. Amos mau mengatakan ini, tetapi Amasya merasa ini akan mengganggu kenyamananku. Maka sebelum kebenaran diungkapkan, aku harus mengkap. Hidup upahin gabe asinga alu-aluna tu raja di pabalik ibana alu-aluni si Amosi. Yang tadinya Amos sebenarnya mau menyuarakan kebenaran, kalau tidak dilakukan perubahan, kalau tidak terjadi pertobatan, maka bangsa ini akan musnah, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang terbuang. Tetapi Amasya menganggap ini sudah mengganggu posisi amanku, maka dia mengcounter. Jangan sampai ini sampai kepada raja. Meludak abotoa mengandung. Amos mengkritisi supaya terjadi perubahan di dalam sistem pemerintahan itu. Apakah itu para pejabat dan lain sebagainya. Amos juga mengkritisi dalam hal peribadahan. Sarupa sama kita amanginang, terkadang memang kita menutup mata, terkadang memang kita merasa tidak ada apa-apa di dalam gereja kita. Padahal sebenarnya ada begitu banyak pergumulan yang harus bersama-sama kita memenangkannya. Padahal ada begitu banyak seharusnya yang benar-benar harus bersama-sama kita perbaiki dengan mengembalikan kepada tolak ukur Allah, bukan kepada selera saya. Makanya dalam masa Amos mengkritisi, aku tidak lagi menyukai persembahanmu, aku tidak lagi menyukai korban bakaranmu, ibadahmu itu tidak ada gunanya di hadapanku. Allah berkata demikian karena tidak pantas mereka menyebut nama Allah, tetapi hatinya melakukan, hatinya membiarkan hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam bait Allah. Nedue itu dikritisi si Amos. Alisa rupa medeni isina mengganggu wah macarana teh. Asa menang sah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dikritisi Amos sehingga Amasya berang kepada dia, membenci dia, bahkan mencari cara untuk menyingkirkan Amos.
supaya Amos tidak lagi bersuara, supaya Amos tidak lagi menyatakan kebenaran itu. Karena itu akan mengganggu kenyamanan Amasya, seorang imam besar yang melayani di Betel, pusat bait Allah pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada akhirnya nanti, waktu jugalah yang akan menjawab. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau melakukan perubahan sistem di dalamnya. Dan terjadilah yang namanya pembuangan. Bangsa pilihan Allah akan diperbudak oleh bangsa-bangsa yang percaya kepada dewa-dewa. Orang-orang Israel yang memiliki tanah yang begitu indah, yang begitu subur, harus hidup menderita di tanah pembuangan. Waktu yang akan menjawabnya. Kalaupun tidak ada orang yang berani, maka Tuhan sendiri yang akan mengungkapkan dengan cara Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu ada 3 hal yang mau kita pegang di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus belajar. Kalau pikiran kita memikirkan, berkata bahwa kita mampu menutupi kejahatan itu, mampu menutupi kesalahan itu, tapi ternyata Tuhan juga memiliki berbagai macam cara untuk mengungkapkan. Semua ini hanya menunggu waktunya. Kalau toh harus kelihatan, jangan sampai julusi gesude aja nomor 1 tuh hita tuh akan ia takutang baru bahita tak merlapatan deh. Tapi ketika firman ini diberitakan, maka ini juga mau mengingatkan kepada kita. Kalaupun tidak ada yang mau membuka, menyatakan kebenaran hari ini, maka semua ini juga hanya menunggu waktunya. Kita akan menyadarinya sendiri dan kita akan merasakannya sendiri. Hal yang kedua, kita harus syukuri Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus bersyukur? Ya, tidak banyak orang diberi kesempatan dari Allah untuk membenahi apa yang menjadi kesalahannya selama ini. Kalau Tuhan menyatakan kebenarannya saat ini, mengingatkan kepada kita, bahkan mengungkapkan kesalahan kita, maka kita harus bersyukur. Walaupun ada resiko yang harus kita tanggung, tapi setidaknya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk menikmati, bahkan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Tidak banyak orang yang mendapat kesempatan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbenah, bahkan mengulang kembali, bahkan kembali kepada jalan Allah, kita bersyukur Tuhan masih menghendaki kita merasakan apa yang kita impikan, mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Walaupun memang harus ada harga yang harus kita bayar, tapi setidaknya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Dan yang terakhir, ingatlah Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan telah mengungkapkan kesalahan kita, itu bukan berarti Allah murka kepada kita. Itu bukan berarti Allah marah kepada kita. Tapi itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita.
Dia tidak mau umatnya hancur di dalam kebinasaannya seperti yang dialami bangsa Israel. Tidak sempat merasakan indahnya hidup ini. Bukan karena Allah marah, tidak. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, maka Allah memberi kesempatan kepada kita. Allah juga menghendaki ternyata kalau kita berharap hidup kita ini lebih baik, bisa menikmati kehidupan ini. Inilah yang diberi kesempatan kepada kita saat ini. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kebenaran akan selalu terungkap. Setiap kesalahan akan selalu dinyatakan. Berbahagialah orang yang mau menjadi para pelaku kebenaran, menyuarakan kebenaran. Tapi kalau itu tidak ada, Allah sendiri akan melakukannya dengan cara Allah sendiri. Maka tidak ada gunanya ternyata kita menutup-nutupi selama ini. Maka biarlah mulai saat ini kita hidup di dalam kehendak Allah, mengembalikan tatanan kehidupan ini, sosial, bahkan peribadahan ini hanya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai selera kita.